say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong guys, perkenalkan saya Amanda Syalesha dengan NIM SF2206007 dari S1 Farmasi tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai transfusi darah dengan dosen pengampu Pak Nirwan Escape MKes. Simak videonya ya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi transfusi darah. Nah, transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau komponen darah dari seorang pendonor ke penerima yang membutuhkan, yang bertujuan untuk mengobati atau mencegah kondisi yang melibatkan kehilangan darah atau gangguan dalam pembentukan darah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu sistem penggolongan darah. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem ABO dan faktor RH. Nah, sistem ABO sendiri adalah sistem penggolongan darah yang mengklasifikasikan darah manusia ke dalam 4 golongan utama berdasarkan keberadaan atau ketidakadaan antigen A dan B pada permukaan sel darah merah. Dan terdapat 4 golongan darah dalam sistem ABO ini, yaitu A, B, AB, dan O. Nah, jika seseorang memiliki antigen A, maka golongan darahnya adalah A. Nah, jika seseorang ini memiliki antigen B, maka golongan darahnya adalah B. Nah, jika seseorang memiliki kedua antigen, maka golongan darahnya adalah AB. Dan jika seseorang tidak memiliki kedua antigen tersebut, maka golongan darahnya adalah O. Nah, kemudian masuk pada sistem yang kedua, yaitu faktor RH. Nah, sistem ini dinamai berdasarkan antigen RH yang ditemukan pada permukaan sel darah merah. Nah, antigen RH ini yang utama adalah antigen D. Nah, jika sel darah merah mengandung antigen D, maka disebut dengan RH positif. Sedangkan apabila tidak ditemukannya antigen D dalam sel darah, maka dianggap sebagai tipe RH negatif. Nah, sistem penggolongan darah ini menghasilkan 8 jenis golongan darah, yaitu A+, B+, AB+, O+, A-, B-, dan O-. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu persyaratan donor darah. Nah, yang pertama yaitu kondisi fisik, ini harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, berusia 17 sampai 60 tahun. Namun untuk remaja yang berusia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor darah apabila mendapat izin tertulis dari orang tua dan memenuhi persyaratan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki berat badan minimal 45 kg. Yang keempat yaitu suhu tubuh antara 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tekanan darah harus berada di angka 100 sampai 160 untuk sistolik dan 70 sampai 100 untuk diastolik. Kemudian selanjutnya itu saat pemeriksaan denyut nadi harus sekitar 50 sampai 100 kali per menit. Kemudian kadar hemoglobin minimal 12 gram per desiliter untuk wanita dan minimal 12,5 gram per desiliter untuk pria. Selanjutnya itu persyaratan resipien atau penerima darah. Nah, penerima darah ini harus memiliki indikasi medis yang jelas untuk transfusi darah seperti kehilangan darah akibat kecelakaan, anemia berat, atau kondisi medis lainnya dan memerlukan darah tambahan. Yang kedua yaitu darah yang diterima harus sesuai dengan golongan darah dan faktor RH penerima untuk mencegah reaksi transfusi yang merugikan. Yang ketiga yaitu kondisi fisik yang memungkinkan untuk menerima darah. Yang keempat yaitu mendapat persetujuan tertulis dari penerima darah atau wali sebelum transfusi ini dilakukan. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis transfusi darah. Yang pertama yaitu darah utuh atau whole blood. Ini mengandung semua komponen darah yaitu eritrosit, leukosit, platelet, dan plasma darah. Nah, ini dibutuhkan untuk menggantikan sel darah merah sesegera mungkin, misalnya pada kasus kecelakaan dan operasi. Kemudian yang kedua yaitu sel darah merah atau packet red cells atau disingkat dengan PRC. Ini untuk menggantikan sel darah merah yang hilang saat pendarahan hemolisis atau ketika sumsum tulang seseorang ini menghasilkan sedikit sel darah merah. Misalnya pada korban kecelakaan, orang yang memiliki kelainan darah seperti thalassemia dan leukemia. Kemudian yang ketiga yaitu plasma beku segar atau fresh frozen blood. Nah, darah ini biasanya diberikan untuk orang yang memiliki gangguan pembekuan darah. Kemudian yang keempat yaitu kriopresipitat. Nah, bagian darah ini yang hanya mengandung faktor pembekuan tertentu seperti faktor 8 kekurangan hemofilia A dan faktor von Willebrand dan fibrinogen. Kemudian yang kelima yaitu trombosit. Transfusi darah trombosit hanya bisa biasanya dibutuhkan untuk orang yang mengalami gangguan pembentukan platelet pada
sumsum tulang belakang. Kemudian materi selanjutnya yaitu granulosit. Nah, granulosit ini dibutuhkan oleh orang yang memiliki jumlah granulosit sangat sedikit dalam darah dan tubuhnya ini tidak dapat merespon obat. Materi yang terakhir adalah cross match. Nah, cross match ini adalah suatu jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan transfusi darah. Nah, adapun tujuannya adalah untuk melihat apakah darah dari pendonor ini cocok dengan penerima atau resipien. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi hemolitik. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai transfusi darah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.